semuanya, perkenalkan nama saya Azura Farah Atmalia. Perkenalkan, nama saya Putri Adisi. Perkenalkan saya Setia Amanda. Saya Roni Karahmat. Saya Aram Saputra. Kami di sini ingin menjelaskan pengaruh Indomaret terhadap toko retail tradisional. A few moments later. Pernah nggak sih kamu jalan-jalan ke kompleks atau perumahan yang dulunya ada toko kelontong yang dulu ramai, sekarang menjadi sepi? Namun sekarang ada pusat perbelanjaan yang mulai ramai dikunjungi kalangan masyarakat, yaitu Indomaret. Hari ini tercatat gerai Indomaret berjumlah kurang lebih 22.000 di seluruh Indonesia. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah. Namun, bagaimana sih nasib toko retail tradisional? Mampukah mereka bersaing? Yuk kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Jangan lupa untuk tekan selalu tombol subscribe-nya ya. Baiklah, kami akan membahas bagaimana pengaruh Indomaret terhadap toko retail tradisional. Dan apakah Indomaret menjadi dampak ancaman untuk toko retail tradisional tersebut? Apa itu Indomaret dan toko retail tradisional? Coba bantu saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Indomaret adalah jaringan minimarket modern yang dikelola oleh PT Indomarko Pristamatama. Gerai pertama berdiri tahun 1988. Saat ini jumlah Indomaret sudah lebih dari 22.000 gerai di seluruh Indonesia. Di sisi lain, kita juga punya toko retail tradisional atau warung kelontong. Biasanya dikelola oleh individu dan keluarga. Dengan skala yang kecil, menjual kebutuhan sehari-hari seperti gula, teh, atau bahan yang lainnya yang kita pergunakan sehari-hari. Penjelasan yang kedua, dampak negatif Indomaret terhadap retail tradisional. Dan itu yang pertama, ini yang membuat harga Indomaret jauh lebih murah karena banyak diskon, paket bundling, dan promo-promo lainnya. Yang kedua, kenyamanan dan fasilitas. Di Indomaret punya rak yang tertata rapi, akibatnya omset warung menurun dan beberapa bahkan ada yang tutup. Semua efek yang negatif, kehadiran Indomaret juga punya dampak positifnya loh. Salah satunya adalah warung jadi termotivasi untuk berbenah. Mulai dari menata rak, memperpanjang jam buka, bahkan belajar pakai QRIS dan e-wallet untuk transaksi. Selain itu, Indomaret juga membuka kemitraan waralaba. Jadi siapapun yang punya modal bisa membuka Indomaret sendiri dan dapat pembagian keuntungannya. Bahkan beberapa warung tradisional memiliki bergabung sebagai mitra agar bisa bertahan di tengah persaingan. Efek lainnya adalah warung mulai bikin cara kerja Indomaret seperti memberi nota, memasang harga, hingga menyediakan layanan antar. Coba kita lihat contoh nyatanya. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, dalam radius 1 km bisa ada 3-5 gerai Indomaret di sekitarnya. Jumlah warung kelontong mulai menurun karena kalah saing. Tapi di daerah seperti Jakarta dan Banyuwangi ada koperasi lokal yang membina warung untuk tetap bertahan, bahkan bersaing sehat dengan minimarket. Jadi dampaknya juga tergantung bagaimana respon masyarakat dan pemerintah daerah. Sebenarnya, pemerintah sudah mencoba mengatur hal ini melalui peraturan. Namun, hal ini sangat lemah. Adapun cara pemerintah bisa mencoba dengan membuat pelatihan, bantuan modal, dan promosi. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya toko kelontong tradisional inilah yang dapat membangkitkan dirinya sendiri. Mulai dari cara berbenah dengan pajangannya, dan juga kebersihannya, seperti yang digaungkan pemerintah selama ini, yaitu rapi, bersih, terang. Logikanya saja, pelanggan eceran lebih mementingkan kenyamanan dibanding harga, apalagi kelengkapan dengan produk yang dijual. Kesimpulannya, Indomaret membawa dampak besar terhadap warung tradisional. Di satu sisi,
menciptakan persaingan yang ketat, tapi di sisi lain pemicuan perubahan yang inovasi. Toko retail tradisional tidaklah harus kalah, tapi harus berubah. Dengan dukungan pemerintah, koperasi, dan kemauan untuk beradaptasi, toko tradisional bisa eksis di tengah dominasi retail modern. Baik, seperti inilah contoh beberapa toko kelontong tradisional yang mulai membenahi dirinya. Terlihat seperti yang di video nih teman-teman, sudah mulai rapi, bersih, terang, bahkan kalau bisa dibilang sudah semakin nyaman ya. Pajangan yang penuh, rapat, terus juga penyocokan produk yang sejenis, bersih dari debu. Apa enggak pelanggan nyaman kalau seperti ini teman-teman? Mungkin penonton-penonton sekalian akan berpendapat sama seperti saya sebagai konsumen. Karena memang yang kami temui, faktanya di lapangan banyak pelanggan-pelanggan yang enggan untuk belanja di warung tradisional nih teman-teman. Oh iya nih teman-teman, by the way, tidak harus seperti ini juga kok. Ada juga toko kelontong tradisional yang bisa dibilang nyaman juga karena rapi, bersih, terangnya nih teman-teman. Nah, contohnya seperti toko Pudra Mandiri ini. Walaupun konsep beliau tidak seperti minimarket modern seperti yang Indomaret, Alfamart, beliau punya konsep tersendiri untuk tokonya teman-teman. Nah teman-teman, apabila toko tradisional tersebut sudah seperti contoh-contoh toko tadi, maka saya rasa pengembangan toko tradisional tersebut dapat kita kembangkan. Malah bisa melebihi Indomaret, Alfamart. Tinggal fokus di branding aja teman-teman. Maka otomatis toko tradisional tidak akan ketinggalan zaman. Bahkan bisa berkembang, menjamur di mana-mana dan mengalahkan Indomaret, Alfamart sebagai pemimpin pasar. Jadi balik lagi nih teman-teman, seperti pendapat kami tadi, bahwa toko tradisional sebenarnya dapat berkembang, namun harus mau berubah dan mengikuti perkembangan zaman, bagaimana konsepnya, bagaimana strateginya, ataupun bahkan bagaimana sistem pembayarannya. Jadi bagaimana nih teman-teman pendapat kalian? Apakah toko tradisional harus dibimbing dan dibina untuk berkembang atau bagaimana nih? Tulis komen kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.